Pengertian penjualan angsuran. Menurut Hanori Yunus Harnanto, dalam buku Akuntansi Keuangan Lanjutan, penjualan angsuran adalah penjualan yang dilakukan dengan perjanjian di mana pembayaran dilakukan secara bertahap, yaitu pada saat barang-barang diserahkan kepada pembeli. Penjual yang menerima pembayaran pertama sebagai bagian dari harga penjualan, dan sisanya dibayar dalam beberapa kali angsuran. Dapat disimpulkan, penjualan angsuran yaitu penjualan yang pembayarannya dapat dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu tertentu dengan terlebih dahulu pembayaran uang muka, kemudian sisanya akan diangsur sesuai perjanjian antara penjual dan pembeli. Oleh karena pembayaran penjualan angsuran dilakukan secara bertahap, maka transaksi penjualan angsuran memiliki risiko yang besar dalam penagihan piutang. Latar belakang penjualan angsuran. Metode penjualan angsuran pada mulanya berasal dari penjualan rumah pada perusahaan real estate. Tetapi pada masa sekarang penjualan dengan metode ini telah berkembang pada perusahaan yang bergerak dalam bidang perdagangan kendaraan seperti mobil, motor, mesin, alat-alat rumah tangga, dan lainnya. Bahkan, pada beberapa jenis industri, metode penjualan angsuran ini telah mencapai kunci utama dalam mencapai operasi skala besar. Metode penjualan angsuran ini cukup berkembang pesat dan disukai di kalangan usahawan dan juga di kalangan pembeli. Bagi usahawan, metode ini telah meningkatkan jumlah penjualan yang tentunya meningkatkan laba. Bagi pembeli, mereka merasa lebih ringan dalam hal pembayaran untuk melunasi barang yang dicicil tersebut. Meskipun dengan metode ini resiko atas tidak tertagihnya piutang akan meningkat, tetapi kelemahan metode ini dapat diatasi dengan meningkatnya volume penjualan. Masalah-masalah yang timbul dalam angsuran ada dua kelompok. Yang pertama, masalah yang bersifat non-akuntansi. Masalah ini meliputi bagaimana mengurangi terjadinya pembatalan penjualan angsuran, bagaimana menyediakan perlindungan hukum kepada penjual, dan bagaimana menyediakan perlindungan ekonomi kepada penjual. Kedua, masalah yang bersifat akuntansi. Masalah ini berkisar pada cara bagaimana pengakuan laba kotor, bagaimana perhitungan bunga dan angsuran, dan bagaimana pencatatan tukar tambah. Penjualan angsuran dapat dilakukan terhadap yang pertama aktiva tetap. Pembayaran angsuran ini mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, adanya down payment atau uang muka. Yang kedua, pembayaran uang tunai secara periodik sebagai pembayaran angsuran. Ketiga, pengakuan keuntungan atau laba kotor penjualan angsuran. Pada penjualan angsuran aktiva tetap dapat dilakukan dengan dua metode, yaitu laba kotor diakui pada periode penjualan dan laba kotor diakui secara proporsional sejalan dengan penerimaan kas. Yang kedua, barang dagangan untuk penjualan. Angsuran barang dagang mempunyai ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, pembayaran uang muka atau down payment. Kedua, pembayaran uang muka dilaksanakan secara tunai. Dalam penjualan angsuran barang dagangan ini tidak ada pengakuan pendapatan bunga. Dalam mencatat transaksi-transaksi penjualan, perlu untuk membedakan antara penjualan reguler dengan penjualan angsuran. Berikutnya, ketentuan akuntansi untuk penjualan angsuran barang dagangan. Yang pertama, laba diakui sebesar presentasi laba kotor dikalikan kas yang direalisasi dari penjualan angsuran atau proporsional dengan penerimaan kas. Yang kedua, piutang. Penjualan angsuran diberi tanda tahun terjadinya agar dapat diidentifikasi dengan jelas hubungannya dengan laba kotor yang realisasi pada tahun yang bersangkutan dengan piutang tersebut. Yang ketiga, pencatatan persediaan barang dagangan dapat menggunakan metode fisik atau metode perpetual. Saya akan membahas tentang bentuk perjanjian atau kontrak penjualan angsuran sebagai berikut. Yang pertama, perjanjian penjualan bersyarat atau conditional sales contract, di mana barang-barang telah diserahkan tetapi hak atas barang masih berada di tangan penjual sampai seluruh pembayaran pertamanya. Yang kedua, pada saat perjanjian ditandatangani dan pembayaran pertama telah dilakukan, hak milik dapat diserahkan kepada pembeli. Yang ketiga, hak milik atas barang untuk sementara diserahkan kepada suatu badan yang disebut trustee sampai pembayaran harga penjualan dilunasi. Setelah pembayaran lunas oleh pembeli, baru trustee menyerahkan hak atas barang tersebut kepada pembeli.
Perjanjian semacam ini dilakukan dengan membuat akte kepercayaan. Yang keempat, beli sewa atau lease purchase, di mana barang yang telah diserahkan kepada pembeli. Pembayaran angsuran dianggap sewa sampai harga dalam kontrak telah dibayar lunas. Baru sesudah itu, hak milik berpindah kepada pembeli. Selanjutnya yaitu pengakuan laba kotor. Pengakuan laba kotor yang sering dipakai dalam penjualan angsuran ada dua, yaitu satu, dasar penjualan, sales basis atau accrual basis. Apabila metode ini digunakan, maka penjualan angsuran diperlakukan sama seperti penjualan biasa atau transaksi penjualan kredit. Laba kotor diakui pada saat terjadinya penjualan ditandai dengan timbulnya piutang atau tagihan kepada pembeli. Ketentuan metode ini adalah sebagai berikut. 1. Laba diakui seluruhnya pada periode di mana penjualan dilakukan. Yang kedua, pada tahun berikutnya tidak diakui adanya laba tetapi hanya mencatat penerimaan kas dan mengurangi piutang. Yang ketiga, hasil penagihan atau pembayaran setelah tahun penjualan dianggap sebagai pengembalian pokok piutang angsuran. Yang keempat, apabila konsumen dibebani bunga, maka pencatatan atas bunga dilakukan dengan mengakui pendapatan bunga. Metode yang kedua yaitu pengakuan laba kotor diakui proporsional sesuai dengan penerimaan kas. Pada metode ini, laba kotor diakui secara proporsional sebesar persentase laba kotor dibandingkan dengan jumlah uang kas yang diterima. Metode ini banyak digunakan oleh perusahaan yang menerapkan penjualan angsuran dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi. Selanjutnya, metode pencatatan dalam penjualan angsuran ada 4, yaitu untuk mencatat penjualan dan penerimaan uang muka, untuk mencatat penerimaan angsuran, untuk mencatat harga pokok penjualan angsuran, dan untuk mencatat laba kotor yang belum direalisir. Yang pertama, untuk mencatat penjualan dan penerimaan uang muka. Jurnalnya, kas pada debit, piutang penjualan angsuran tahun X pada kredit, dan penjualan angsuran pada kredit. Apabila perusahaan menggunakan sistem perpetual, maka perusahaan harus mencatat harga pokok penjualan, yaitu HPP penjualan angsuran pada debit, persediaan pada kredit. Untuk penjualan real estate atau tak bergerak, dapat langsung mengkredit rekening aktiva sebesar harga pokoknya, yaitu kas pada debit, piutang penjualan angsuran tahun X pada debit, laba kotor yang belum terrealisir pada kredit, aktiva pada kredit. Kemudian yang kedua, untuk mencatat penerimaan angsuran. Jurnalnya yaitu kas pada debit, piutang penjualan angsuran tahun X pada kredit. Kemudian yang ketiga, untuk mencatat harga pokok penjualan angsuran. Apabila perusahaan menggunakan sistem fisik, maka pada akhir periode perusahaan harus membuat jurnal penyesuaian untuk mencatat harga pokok penjualan angsuran dan harga pokok penjualan biasa sebagai berikut, yaitu harga pokok penjualan pada debit, HPP penjualan angsuran pada debit, persediaan pada debit, pengembalian pembelian pada debit, potongan pembelian pada debit, persediaan pada kredit, pembelian pada kredit, dan biaya angkut pembelian pada kredit. Kemudian yang keempat yaitu untuk mencatat laba kotor yang belum direalisir. Jurnalnya, penjualan angsuran pada debit, HPP penjualan angsuran pada kredit, dan laba kotor belum direalisir tahun X pada kredit.